Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama dari tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Nah, saat ini kalau kita lihat kan dari kedua belah pihak itu banyak yang pro dan kontra. Aku juga nggak bisa pungkiri sih, ada beberapa orang yang kayaknya udah kayak fanatik gitu loh, fanatisme gitu loh. Pokoknya apapun yang disampaikan atau narasinya, pokoknya aku udah mendukung kubu A atau kubu B, aku nggak mau tahu. Pokoknya aku akan fokus pada hal tersebut. Beda dengan hal-hal yang aku sampaikan teman-teman. Mungkin di satu video aku kesannya mendukung pihak A, video yang lain aku kesannya mendukung pihak B. Itu bukan karena aku fanatik ya, tapi adalah merilai kepada fakta-fakta apa yang sedang diperdebatkan. Jadi sekarang kita bahas adalah untuk bagian pertanyaan sejuta umat di Indonesia terkait dengan ijazah ini. Kenapa sih Pak Jokowi itu tidak menunjukkan ijazah aslinya saja agar masalah ini cepat beres? Nah, ini kan salah satu statement yang beberapa kali aku jawab bahwa nggak mungkin sih walaupun ditunjukkan ke publik pun, aku yakin dari timnya Roy Suryo CS akan tetap mempermasalahkannya. Misalnya adalah kayak statementnya Pak Ito Sumardi ya, mantan Kabareskrim pada saat wawancara di media, terkait dengan pertanyaan ini. Kalaupun ditunjukkan nanti, pasti kan timnya Roy Suryo CS akan meminta tuh data dari ijazah asli tersebut untuk dilakukan secara independen pemeriksaannya. Tentunya ini akan kayak mencubit lah harga diri dari kepolisian. Bahkan itu Sumardi juga bilang ya, harga diri polisi itu dipertaruhkan di sini. Kalaupun ijazah ditunjukkan, pasti tim lawan mau meneliti sendiri. Emangnya lo siapa katanya? Kan bukan lembaga hukum. Nah, agak serba salah juga ya. Di sisi lain, banyak masyarakat juga yang pengen tahu, Pak, ini beneran nggak sih Pak? Karena kan di Indonesia juga hukum kita tuh masih yang kesannya belum yang sempurna-sempurna banget itu loh. Maksudnya tergantung siapa penguasanya. Ya butuh kebesaran jiwa dari pihak kepolisian apakah ijazah tersebut akan diberikan ke tim lawan untuk dilakukan kayak penelitian. Misalnya adalah salah satu isu yang ditampilkan atau dimunculkan dari pihak yang pro Roy Suryo CS adalah kayaknya nih Pak Jokowi atau polisi tidak berani menunjukkan ijazah asli ke publik karena nanti akan dilakukan takut ke tes uji karbon. Karena tes uji karbon itu kan adalah merujuk kepada kayak penanggalannya itu penanggalan kapan kertasnya dibuat, tintanya dibuat, itu bakal kelihatan tahunnya. Intinya adalah seperti itu. Cuman dari mantan Kabareskrim Ito Sumardi mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Lab 4, Mabes Polri ya, itu pasti juga melakukan penelitiannya dari ijazah aslinya Jokowi, bukan dari fotokopi. Nah, Roy Suryo pada saat menjawab isu seperti ini, dia mengakui dengan tegas bahwa iya, kami mengakui secara hukum kami salah kalau melakukan penelitian dari ijazah yang fotokopi yang diposting oleh salah satu kader partai. Itu memang kami salah secara hukum. Tetapi kalau secara ilmiah gitu katanya, itu masih bisa aja. Karena apa? Karena memang itulah data yang dimilikinya. Jujur sih, sebagai seorang dosen juga, aku peneliti teman-teman, metode sampling itu adalah sangat krusial, apalagi untuk membahas hal-hal yang seperti ini. Karena metode sampling itu ada yang sifatnya primary data, ada yang secondary data. Primary data itu adalah data aslinya, data awalnya. Sementara secondary adalah data yang kita dapatkan dari orang lain. Nah, Roy Suryo CS melakukan kayak mungkin dengan yang metode-metode yang dia lakukan, pengecekan ini dan itu, kelemahannya paling dasar adalah memang metode samplingnya. Tetapi kan memang ada yang cukup menarik ya, kayak data-data kualitatifnya. Kalau untuk kuantitatifnya menurut aku agak sulit ya, bisa menang dalam metodenya karena samplingnya salah. Tidak yang primary. Tetapi kalau untuk yang data kualitatifnya, misalnya kayak temuan pembimbingnya yang Pak Kasmujo, kok dia ngakunya dosen pembimbing, terus dosen akademik, padahal
Pak Kasmujo di tahun tersebut ngakunya belum menjadi dosen, baru menjadi asisten dosen. Kemudian juga ada perbedaan nama, kemudian juga ada tanda tangan yang belum dilakukan, ratifikasinya. Nah, menurut aku itu adalah data yang kualitatif yang juga cukup masuk akal. Apakah itu adalah karena memang keteledoran pihak UGM atau memang indikasi ini adalah kepalsuan begitu. Tapi kan bagaimanapun juga pihak UGM udah menyampaikan anjas bahwa UGM menegaskan pihak UGM telah memberikan bukti-bukti bahwa memang ijazah Pak Jokowi adalah asli. Cuman ya sekali lagi dengan berbagai macam stigmanya sebagai masyarakat yang kontra dengan Pak Jokowi bilang bahwa ya karena mungkin beliau berkuasa makanya banyak orang ketakutan atau mungkin di jabatan-jabatan tertentu. Bahkan juga kalau ngomongin soal jabatan, tim yang ngebela Pak Jokowi pun juga mengatakan ke Roy Suryo CS ini, mereka ini juga sakit hati sampai sebegitunya karena mereka mungkin belum dapat jabatan atau bahkan presiden yang digadang-gadang dulu nggak terpilih. Nah, ada beberapa poin disampaikan Roy Suryo di sini teman-teman. Misalnya adalah tentang saya tidak ada pasal penghasutannya yang klasternya dia ya, Roy Suryo, Risma Syanipar, dan juga Dr. Tifa. Tetapi dia itu dikategorikan pasal yang cukup berat adalah tentang editingnya. Nah, ini kan pasal 32 sampai pasal 35 yang hukumannya bisa 9 atau 12 tahun penjara. Nah, saya itu tidak pernah melakukan editan untuk ijazahnya Pak Jokowi. Tetapi kan Pak Ito bilang bahwa penyidik itu menetapkan mereka sebagai tersangka karena berdasarkan keterangan dari saksi ahli. Nah, saksi ahli kan juga pasti bakal ngecek nih ya, foto-foto atau berbagai macam data yang sudah terpublikasikan. Ini beneran nggak sih foto ijazahnya Pak Jokowi? Nah, dari ahli tersebutlah yang menyimpulkan bahwa ini editan, ini aslinya nggak seperti ini. Nah, makanya ini menjadi salah satu landasan menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Dan dari statementnya Ketua IPW Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso juga mengomentari terkait dengan isu ini. Dia bilang bahwa begini, saya heran kenapa kok ada yang mau menuntut Polri 126 triliun yang merupakan 1 tahun anggarannya Polri dari pemerintah. Karena kan ini masuknya bukan perdata tapi pidana. Harusnya mereka tuh masuknya ke kayak pra-peradilan, alat buktinya kuat atau tidak, ataupun juga prosedural sih kalau di prapet mah bukan alat bukti ya, tapi sudah proseduralnya tepat atau belum. Tapi kan menurut kuasa hukumnya Roy Suryo CS, nggak usah ngurusin strategi kami deh, kami sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Jadi kita paham sih, sekarang kan apapun yang disampaikan kesannya, kayaknya tuh sudah banyak orang yang fanatik gitu ya, fanatik dengan timnya Roy Suryo CS, fanatik juga dengan Pak Jokowi. Bahkan ada sebagian pendukungnya Pak Jokowi mengatakan begini bahwa sebenarnya tuh saya yakin kok di dalam hati kecilnya Roy Suryo CS, mereka itu sudah tahu itu adalah ijazah asli gitu loh. Cuma mereka mencari-cari aja cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi begitu. Ya, I don't know ya, karena kan mereka juga ya politikus ya. Mungkin ada yang berjuang sungguh-sungguh pengen menegakkan kebenaran, tapi di sisi lain mungkin ada orang-orang di belakangnya Roy Suryo CS yang mungkin memanfaatkan juga. Cuman dari kedua belah pihak, aku masih berada di tengah-tengah teman-teman, karena ya di tengah-tengah tuh maksudnya kalau memang ada yang masuk akal, ya aku katakan masuk akal. Kalau enggak ya enggak. Yang aku nilai masuk akal adalah data-data kualitatif dari timnya Pak Roy Suryo. Sementara yang nggak masuk akal dari timnya Pak Jokowi adalah dengan banyaknya temuan data kualitatif tersebut. Tapi kalau secara hukum, apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau enggak, yang mengeluarkan aja dari UGM udah mengatakan itu adalah asli. Kelar sebenarnya. Cuman ya ini sudah masuk ke dalam proses pidana dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Pak Jokowi pun juga ada statement terbaru di media yang disampaikan dari Ketua Harian PSI ya, yang memberikan statement kesannya ini pengen ancang-ancang untuk pemilu 2029 nanti. Apakah kasus ini sebenarnya adalah berhubungan dengan pemilu nanti? Kalau aku tangkap sih kayaknya mengarah ke sana. Karena kan Risma Syanipar waktu sebelum diperiksa kan mengatakan bahwa saya yakin katanya, kalau ini nggak segera diberantas A, B, C, dan D, saya 100% yakin nanti Gibran itu bisa menjadi presiden di 2029.
Oke, jadi menurut Ketua Harian PS ini mengatakan bahwa Pak Jokowi itu akan turun gunung ngebantu menangkan Partai Solidaritas Indonesia di pemilu 2029. Ketua Umum PSI-nya kan sekarang adalah putranya sendiri ya, Kaisang Pangarep. Sekarang katanya disuruh istirahat dulu hingga kondisinya pulih 100%. Pertarungan sebenarnya akan dimulai nanti pada 2027 sampai 2029. Nah, kondisi kesehatannya Pak Jokowi ini juga sempat sama ya disampaikan di salah satu media untuk kayak restoratif justice. Ada salah satu pendukungnya, aku tangkap sih kayaknya ya. Bukan pendukung lah, mungkin pihak netral kali. Dibilang begini, udahlah restoratif justice saja sama Pak Jokowi. Kasihan loh, beliau sudah sepuh, lagi sakit juga katanya. Dan Pak Jokowi pun juga kayaknya mau restoratif justice, tapi dari timnya Roy Suryo kayaknya nggak mau, pengen ngebongkar semua ini karena kepalsuan ini akan menunjukkan kredibilitas seorang Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia. Ini berhubungan juga nanti dengan putranya ya, Gibran juga nih. Karena kan dikatakan di sini menurut Roy Suryo, dia baru aja pulang dari Australia, dari UTS Research, dikatakan bahwa Gibran tidak pernah selesaikan SMA-nya. Dia seharusnya dimakzulkan. Waduh, ini tuduhan ini, kalau nggak terbukti nanti kena pasal baru lagi. Karena kan syarat untuk menjadi seorang presiden dan juga wapres di Indonesia minimal adalah SMA. Kalau memang terbukti Gibran tidak lulus SMA, seharusnya diskualifikasi dong, turun dong harusnya. Kalau untuk S1 kan nggak masalah, karena nggak ada syarat minimalnya S1 begitu. Nah, menurut Roy Suryo, di tahun 2006, UTS Research itu hanyalah untuk mereka yang mau belajar bahasa Inggris. Tetapi kenapa Kementerian Pendidikan Menengah Dasar Menengah terbitkan grade 12 ke dia? Ini adalah strategi dari mereka untuk menghentikan penelitian kami terhadap Gibran, menjadikan kami tersangka biar kelar gitu loh. Ya, jujur sih memang ada poin yang masuk akal dari Roy Suryo, tapi di sisi lain, beneran ini apakah mereka cuma mengada-ada atau seperti apa? Karena kan jujur ya, SMA itu kayaknya nggak sulit-sulit banget ya untuk di Indonesia gitu. Ya, kalau di Gibran kan memang dia di luar negeri. Tapi apakah ini masuk akal atau enggak begitu. Jadi ya serba salah sih ya untuk lembaga-lembaga yang punya berdiri secara hukum, mereka sudah meratifikasi dan mengatakan bahwa itu adalah asli. Tapi data-data kualitatif yang ditemukan mereka itu juga masuk akal. Tapi apakah itu asli atau enggak? Karena pasal yang dikenakan juga kan untuk yang Roy Suryo ini adalah tentang pemalsuan data atau pengeditan data lah. Yang kalau memang itu terjadi, waduh hukumannya bisa maksimal banget. Apakah Roy Suryo CS ini akan dilakukan penahanan segera? Menurut aku sih kayaknya teman-teman, dengan melihat media di Indonesia yang terus-terusan mengundang Roy Suryo CS, kayaknya sih bakal dilakukan kayak penahanan sih. Mungkin dalam waktu tidak lama lagi dengan alasan mungkin melakukan pengulangan, kan salah satu alasan agar tidak dilakukan penahanan adalah kalau orang tersebut tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi. Nah, yang dilakukan Roy Suryo ini kan mohon maaf nih ya, menuduh kayak Gibran, menuduh Pak Jokowi dengan hal yang sama. Bukankah itu termasuk dalam kategori pengulangan? Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan ini pertimbangan subjektif dari penyidik untuk melakukan penahanan kepada para tersangka. Which is secara hukum memang diperbolehkan karena kalau orang kena ancaman hukuman 5 tahun penjara, itu biasanya harus dilakukan penahanan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.